Oke, jadi Eng Postecoglou nanti ya, nunggu Nanti aja. strike-nya balik. Jadi sedikit kita ngomongin anu nih, Apa itu? Maguire nih. Kira-kira gimana pandangan? Apakah memang dia sudah kembali ke Maguire yang 80 juta dibeli, atau Mm-mm. ini hanya oase di berapa minggu ini aja? Oke. Kita hampir hampir lupa ya kalau misalnya Maguire, kita kayak kurang rasanya gitu kalau nggak ngebahas Maguire gitu. Karena Ah, aku lihat di international break kemarin kan, mm-mm. pada saat Maguire ini masih dihujat habis-habisan sama fans United. Mm-mm. Setiap dia main di timnas Inggris, Mm-mm. itu dia selalu dinaik-naikkan namanya dan Mm. dibandingkan dengan kenapa Di, bisa beda di, dengan di United di gitu kan. United. Mm. Sekarang pada saat performanya sudah agak bagus gitu, Mm-mm. nggak ada berita itu gitu, nggak ada dinaik-naikkan namanya di Inggris gitu. Jadi kayaknya memang ini hanya ada agenda khusus kayaknya memang eh, untuk mengambil anu ya apa, memanfaatkan momen ini gitu. Mm. eh, Bukan kemarin orang-orang yang menaikkan namanya pada saat bermain di Inggris. timnas Inggris Mm-mm. itu bukan orang-orang yang serius gitu, yang bukan yang melihat secara objektif memang dia mainnya bagus gitu. Mm. Karena yang dinantikan sebenarnya pada saat Maguire jelek aja main di United kemudian Iya, iya. dibandingkan gitu kan. Iya. Jadi tapi kira-kira menurutmu apakah memang performanya ini sudah kembali ke jalan yang benar, atau ini hanya ilusi saat aja ini kan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, Hmm. ini sebenarnya lagi-lagi menjadi bukti bahwa Hmm. performa Maguire yang bagus di timnas Inggris kemudian bagus di United dan nggak dibicarakan sama orang itu, tapi yang dibicarakan Hmm. pada saat dia bermain buruk di Inggris terus Hmm. bermain buruk di United terus dibesar-besarkan pada saat dia Hmm. bermain bagus di Inggris itu adalah bukti bahwa lagi-lagi terlepas dari performa United musim ini dan 10 musim terakhir ini sekaligus masih menjadi bukti bahwa Man United itu lebih besar daripada England. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Karena kalau ada kondisi kayak gini, apalagi makanan yang mau diangkat kan? Itu dia. Tapi Iya, menjawab iya. ya tentang pertanyaan apakah Maguire ini cuma temporer atau memang sudah Hmm. kembali performanya? Hmm. Aku punya aku punya teori bahwa Maguire adalah di saat remaja-remaja muda atau anak-anak muda atau umur 30-an tahun di Inggris itu jarang ke gereja. Maguire ini justru sebaliknya. Jadi mungkin dia adalah salah satu. jadi dia ini mungkin salah satu orang yang uh, minta pengampunan dosa dengan datang ke gereja tiap hari Minggu dan mungkin dia Katolik yang taat dan mungkin dia masuk ke bilik pengampunan dosa dan minta pengampunan dosa kepada pastor pada saat itu di situ gitu dan dia ada perjalanan spiritual yang kemudian membuat dia akhirnya merefleksikan diri tentang performanya dia, kenapa dia Eh, dicaci maki dan dia akhirnya merasa kalau saya kurang dekat sama Tuhan. Jadi, jadi mungkin ini adalah titik baliknya karir Harry Maguire hmm. yang eh, tapi yang mungkin mungkin beneran balik ya. Aku punya meskipun masih ada segelintir Raguan. rasa pesimis terhadap Hmm. permainannya dia nanti di Iya. pertandingan-pertandingan berikutnya. Tapi dengan dia mendapat afirmasi dari eh, anggota parlemen di Ghana yang anggota parlemen Ghana itu akhirnya meminta Eh, maaf secara terbuka ke Maguire yang kemudian eh, Maguire membalas itu di eh. Twitter. Because you remember that last year, I was very quick to compare my big brother
Dr. Mahmoud Bawumia to Harry Maguire. Mr. Speaker, I now apologize to Harry Maguire. Mr. Honorable Chairman, sir, you got very angry when I used your defender as an example. Today, Maguire has turned the corner, is a transformation footballer. Harry Maguire is now scoring goals for Manchester United. Mr. Speaker, Harry Maguire is now a key player for Manchester United. As for our Maguire, he is now roaming at the IMF. With a cup in hand. With a cup in hand. As for our Maguire, the economic Maguire, now was able to get pensioners to leave their homes and come and parade in the streets. Kayaknya memang mentalnya dia sudah kembali sih. Mungkin dia pada saat itu memang rapuh dan dan dia nggak tahu harus ngapain di momen seperti itu. Dan mungkin orang terdekatnya dia menyarankan dia untuk lebih beribadah lagi, taat beribadah lagi ke Tuhan gitu, dan akhirnya dia ke gereja. Dan mungkin itu jawaban paling masuk akal, karena kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang manapun itu kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Nggak ada teori yang bisa membenarkan kenapa Maguire tiba-tiba performanya bisa 180 derajat bertolak belakang dengan pada saat dia sering dicaci maki gitu. Dan aku yakin dia itu nggak ada masalah sama Ten Hag gitu. Dia menerima konsekuensi jabatan kaptennya dicopot, tapi mungkin pada saat itu dia merasa down. Tapi di satu sisi karena dia sudah minta pengampunan ke Tuhan gitu kan, dia sudah di bilik pengampunan dosa gitu, dia menerimanya dengan legowo gitu. Atau jangan-jangan dia belum melakukan nazar kali pas pindah ke United gitu kan. Jadi, itu juga bisa jadi. Cuman teoriku ya, kenapa dengan performa sudah mulai agak bisa agak solid lah di lini belakang United ini. Kok aku ngelihatnya ini karena dia tandem dengan Johnny Evans gitu. Jadi Johnny Evans ini kan dulu tandemnya di Leicester City kan. Dan tapi di satu sisi ini jadi satu ketakutan juga pada saat berita Lisandro Martinez fit. Dan Luke Shaw fit. Nah, ini kan pemain-pemain yang masa-masa kelamnya caci maki Maguire itu muncul tuh kan. Dan aku kok ngelihatnya apa memang sosoknya Johnny Evans yang bisa memberikan ketenangan ke secara jasmani dan rohani ke Maguire ini di lini belakang. Karena kalau yang dibilang orang, kamu atau sama kakak Timi pernah bilang Maguire ini adalah tipikal ball playing defender kan? Aku sama sekali nggak setuju karena nggak ada sama sekali ketenangan yang diberikan pada saat dia bawa bola gitu. Beda dengan Virgil van Dijk gitu kan. Dan sekarang ditunjukkan itu, dan itu yang dilakukan gitu, ball playing defender gitu kan. Dia bawa kemudian dia biasanya umpan lambung ke sisi kanan atau kiri gitu kan. Dan ya memang itulah yang harusnya sebenarnya yang dimaksud ball playing defender. Kalau misalnya yang sebelumnya itu dia kayak setiap dia pegang bola selalu memunculkan ketakutan. Iya kan, di pressing sama striker langsung berubah gitu, nggak yang langsung pressernya itu langsung kelihatan gitu ke lini belakang United gitu. Nggak tenang jadinya. Jadi kalau aku lihat malah apa karena Johnny Evans gitu yang memang yang satu visi lah dengan Maguire gitu kan. Nah, takutnya Martinez balik kembali nih kacau nih secara mental nih si kawan ini kan. Nah, kalau ini masalah kerohanian yang terganggu sebelumnya, mungkin dia harus memastikan dulu persepuluhannya itu terbayarkan memang ke gereja setempat gitu. supaya memang kuat ini mentalnya lagi gitu. Jadi ya masih penasaran sih kira-kira memang performa yang sekarang ini apakah memang sedang lagi bagus saja, lagi wangi aja gitu kan. Kemudian nanti lawan Everton ini ke Goodison Park kira-kira
bakalan melawak lagi karena sebenarnya kemarin pas Inggris lawan Makedonia kalau nggak salah, Makedonia. iya lawan Makedonia itu kan sempat satu momen tuh Status ya. satu kesalahan kemudian habis itu tackle pemain di Kota Bali itu untungnya nggak penalti gitu. Jadi Hmm. ya semoga aja sih memang ini juga salah satu impact dari konsistensi dapatnya dia di tempat utama di timnya Southgate walaupun gimana dicaci maki di United gitu kan. Ya kalau memang itu salah satu penyebabnya ya Ten Hag harus berterima kasih ke Southgate gitu. Dan Hmm. fans United juga harus terima kasih ke Southgate gitu. Walaupun Iya, misalnya iya, iya. kita sendiri pun masih bingung kenapa ya Southgate masih bisa-bisanya manggil ini pemain dan masih Iya, tetap starter gitu. iya, Beda dengan pemain yang lain gitu kan. Mason iya. Mount kayaknya nggak pernah dicaci maki, Mm-mm. nggak pernah dipanggil dia sampai sekarang gitu. Iya. Jadi ya mungkin bisa jadi kalau aku melihatnya teori dari Johnny Evans sih. Teori dari Johnny Evans ya. Itu bisa Hmm. jadi juga karena pada di awal musim, pada saat Evans disodorkan kontrak 1 tahun itu nggak sedikit Hmm. kok yang bilang kalau mungkin sosok Evans adalah sosok yang dibutuhkan di ruang ganti United dalam Hmm. artian senioritasnya ya, dan mungkin ketenangannya Iya. dia dalam apa namanya, personalitinya dia gitu. Hmm. Aku aku takutnya si aku kalau misalnya kamu kamu pernah nonton, masih ingat gak Atletico Madrid beberapa tahun yang lalu, Hmm. Filipe, pemain Atletico Ah, Madrid, backnya Filipe gitu. ah, Itu sebenarnya gaya bermainnya tuh nggak beda jauh sama Maguire. Cuma bedanya ah, Maguire itu terlalu polos, terlalu nggak ah. aneh-aneh. Philip itu kan Hmm. berewokan, terus Hmm. tatoan. Jadi kesan Hmm. sangarnya itu dapat gitu. Maguire itu bukan Hmm. tipikal yang seperti itu, dan mungkin itu secara nggak langsung bikin dia jadi sedikit inferior. Kalau Van Dijk itu Ah. kelihatan kok dia tuh kayak emak-emak gitu kan, pakai konde gitu. Jadi aura aura intimidatifnya itu kelihatan gitu. Kalau Maguire tuh nggak ada yang bisa diandalkan dari personalitinya dia gitu, selain kepalanya yang gede Hmm. gitu. Dan dengan dia berpartner dengan Lisandro Martinez, ya mungkin bisa jadi ini memang bertolak belakang sih karakternya. Yang satu Hmm. apa, out of apa, kayak outspoken gitu, yang belak-belakan Hmm. gitu, yang satunya kayak kalem-kalem Hmm. aja gitu. Hmm. Tapi tentang persepuluhan tadi kayaknya memang itu salah satu alasan yang masuk akal juga sih. Kamu kamu tahu kan panggilannya eh Maguire? Kamu tahu nggak panggilan Maguire sama teman-temannya? Siapa? Slaphead? Bukan. Enggak. Kan dia kan dipanggil Edge dia. Hah? Harry Oh gitu. Maguire dari inisial Harry Maguire dari Harry Oh, dipanggil Edge Age, dia. Age Heeh. ya. Tapi kamu tahu nggak kenapa dia dipanggil Edge? Enggak. Karena kalau dipanggil Triple H nanti dia pemain SmackDown. Saya agak geli juga dipanggil Edge Edge. Kalau di Inggris dia dipanggil Mac dia, Mac. Sama yang ada Hmm, videonya dengan tren panggil Mac dia. Kalau di United dia teman-temannya panggil Edge Age. dia. Hmm. Itu sama kayak anu Hmm. sih, sama kayak drama Treason sih, yang manggil manggil Ah, kepala MI6 itu kan si. oh, Jadi mungkin mungkin oh, mungkin si. dari situ, mungkin ada korelasi dari situ mungkin. Iya, 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 iya. Hmm. Hmm. Tapi aku merasa terlepas dari faktor Johnny Evans atau faktor lainnya itu, tapi memang kayaknya ada Hmm. Maguire mendapat perjalanan spiritual, dan mungkin zennya sudah jadi lebih baik. Yang paling ya, yang paling plot twistnya kalau aku lihat nanti ya, Hmm, dia kan musim ini yang ban kaptennya dicopot kan, iya, di anu ke Bruno Fernandes. iya. Plot twistnya aku lihat gimana kalau misalnya ternyata di akhir musim nanti Mm-mm. pemain terbaik United itu justru Harry Harry Maguire gitu. Maguire. Hmm, Nah, jadi apalagi dengan apa ya, dengan nilai dia sebagai seorang pemain Inggris pasti kan eh beda lah dengan pemain yang non Inggris gitu kan. hmm. Jadi kalau sampai misalnya di musim dia di mana ban kaptennya dicopot dan jadi pemain terbaik, ya mungkin dulu pada saat keputusan
Ole ya yang bikin dia jadi Oleh. di zamannya Ole dia dibeli Iya. dan jadi kapten kan. Iya, iya. Ya bisa jadi memang ya bukan karena label dia back timnas Inggris kemudian back termahal dan langsung layak dijadikan kapten. Hmm. Ya mungkin memang bisa jadi juga ban kapten itu yang jadi Beban. apa ya beban di dia ya. Dan Mm-mm. dengan dilepasnya justru jadi kayak merilis pressure dia sebagai seorang kapten dan memberikan impact bukan hanya ke dia dan tapi ke tim juga gitu. Jadi bisa Mm-mm. jadi nanti di akhir musim dia jadi salah satu mungkin jadi pemain terbaiknya United karena kalau sampai sejauh ini kayaknya apa ya? Kayak nggak ada pemain yang dipuji-puji gitu eh yang bisa anu ke United karena dilihat dari comebacknya ya sama kayak prosesnya seperti comebacknya Granit Xhaka gitu di Mm. Arsenal. Mm-mm. Ban kapten dilepas, Oh iya, dicaci iya. maki, dibully pada saat diganti gitu kan. Diganti, iya. Kemudian masih tetap main konsisten dan bisa merebut lagi hati fansnya Arsenal. Bisa jadi prosesnya gitu dan bisa jadi juga prosesnya sama kayak kepindahannya ke Leverkusen gitu. Oh Setelah iya. nanti bagus gitu kan. Dia jadi, iya. Baru nanti dibeli West Ham tuh sama David Moyes gitu kan. Yang musim lalu gagal gitu. Ya itulah Harry Maguire. Ya Iya. mungkin memang dia bukan tipikal yang anu sih, yang karakternya bisa apa kayak Hmm. beban itu diletakkan di pundaknya. Hmm. Bisa jadi seperti itu. Hmm. Ya, mungkin kita perlu cari tahu di mana persepuluhannya udah. Kurang sedekah dia itu. Iya. Ya mungkin Oh, itu aja yang kita bahas Maguire. oke lah. Kalau gitu Ya, ini sudah cukup ya. ya. Kita akan kembali ke episode berikutnya tentang kita nggak tahu. Mungkin review Liverpool City atau mungkin hal lain tentang takeover yang nggak Ya. jelas itu. So, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan mungkin comment anything you want. Hmm. Oh, dan jangan lupa pemberitahuan lebih awal. Musim Hmm. musim ini ya? Tahun Hmm. depan ya, bulan 3 ya? The Number 10 Hmm. Show tour ke Old Trafford. Amin. Iya, 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 iya. Tour ke Old Trafford dan mana? Stamford Bridge. Iya, iya, iya. Kalau jadi. Kalau jadi. Okay, see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye, thank you.